Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu website penerimaan mahasiswa baru. Untuk anggotanya Fajar Fauji, Marojal Bahrain, dan saya Riko Lasmana, Saili Amanda Rizky, Muhammad Iksan Anwar, Nurma Ramadanti, Siti Naila Fitriah, dan Rangga Aditya Wardana. Untuk paragraf 1, teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan, di mana memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan penelitian. Suryadi Sudi 2015. Salah satu aspek penting dari sistem informasi di perguruan tinggi adalah proses pendaftaran mahasiswa baru. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nasution SS dan Wahyuni SF 2019 adalah sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web sudah memiliki kemampuan memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa baru untuk memperoleh semua informasi tentang penerimaan mahasiswa baru, melakukan proses pendaftaran dan konfirmasi pembayaran secara online. Kemudian paragraf kedua, setiap insan yang ingin bergabung pada sebuah perguruan tinggi harus melakukan proses pendaftaran terlebih dahulu. Namun pada proses pendaftaran ini sering sekali terjadi kendala, antara lain jumlah pendaftar yang melebihi kapasitas ruang pendaftaran sehingga menimbulkan antrian yang panjang. Selain itu, masalah lain yang dapat timbul adalah data-data pencatatan mahasiswa baru tidak diarsipkan dengan baik sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses pembuatan laporan. Warwu Tomoyut S 2019. Dan juga proses pendaftaran mahasiswa baru melibatkan kunjungan langsung ke kampus untuk mengisi formulir dan melengkapi berkas. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan internet, kebutuhan akan kunjungan langsung semakin berkurang, sehingga diperlukan suatu konsep untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian paragraf ketiga, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sidik Wahyu Suryawijaya, Agus Mulyanto, dan M. Mustaqim pada tahun 2010 yang membuat sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis web dan WAP dilakukan di UIN Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan OOP dengan bahasa pemrograman PHP dan metode pengembangan sistem dengan menggunakan informasi data prodi, jurusan, data jadwal penerimaan, data akun user, data calon mahasiswa, data pembayaran, data pengumuman, data pengaturan sistem. Menyimpulkan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web sudah memiliki kemampuan memberikan kemudahan bagi calon mahasiswa baru untuk memperoleh semua informasi tentang penerimaan mahasiswa baru dan melakukan proses pendaftaran serta konfirmasi pembayaran pendaftaran online. Selanjutnya, paragraf 4, Saiful Anwar Yasin Effendi Usendra Rustam Andrew 2016 membuat sebuah sistem penerimaan siswa berbasis web menggunakan pendekatan struktural dengan bahasa pemrograman HTML5 dengan menggunakan informasi nama, NIM, alamat, jurusan peminatan, prestasi, dan lain-lain. Menyimpulkan sistem ini optimal berjalan pada browser Google Chrome karena dibangun oleh bahasa HTML 5.0 yang didukung secara penuh oleh browser tersebut. Sistem ini memudahkan siswa dan pihak sekolah untuk melakukan pendaftaran secara mobile dan melihat informasi berkaitan dengan pendaftaran tersebut secara mobile tanpa terbatas ruang dan waktu. Object Oriented Programming (OOP) adalah suatu strategi pembangunan perangkat lunak yang mengorganisasikan
perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan operasi yang diberlakukan terhadapnya. Object-Oriented Programming atau yang disingkat OOP ialah paradigma atau teknik pemrograman yang berorientasi kepada objek. Rice M. 2019. Pendekatan Object-Oriented Programming OOP memiliki peran penting dalam pembuatan sistem penerimaan mahasiswa baru karena memungkinkan pengorganisasian kode menjadi objek-objek diraih, sehingga mempermudah pengembangan, pemeliharaan, dan penambahan fitur-fitur baru. Penelitian ini berfokus kepada perancangan pembuatan aplikasi penerimaan mahasiswa baru yang berbasis website, menggunakan konsep Object-Oriented Programming atau OOP. Tujuan dibuatnya website ini adalah untuk mempermudah para calon mahasiswa untuk mendaftar kuliah. Dibuat dalam bentuk website, sehingga proses pendaftaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Mereka dapat melakukannya melalui komputer maupun smartphone yang terhubung dengan internet. Zain Ahmad Syafi'i 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naila Fitriah dengan NIM 2211102444110. Jadi di sini saya akan melanjutkan rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana merancang sistem pendaftaran mahasiswa baru yang memungkinkan calon mahasiswa mendaftar secara online tanpa harus datang ke kampus. Yang kedua, itu bagaimana meningkatkan kemudahan akses dan efisien dalam proses pendaftaran mahasiswa baru. Terus, tujuan penelitian. Yang pertama itu ada mengembangkan sistem pendaftaran mahasiswa baru yang memungkinkan calon mahasiswa untuk mendaftar secara online, sehingga meningkatkan kemudahan akses dan efisien dalam proses pendaftaran. Yang kedua, meningkatkan jumlah pendaftaran mahasiswa baru dengan menyediakan sistem pendaftaran yang lebih praktis dan efisien sehingga meningkatkan daya saing dan reputasi perguruan tinggi kami di masyarakat. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi calon mahasiswa dengan menyediakan sistem pendaftaran yang dapat diakses secara online sehingga mereka tidak perlu lagi datang langsung ke kampus untuk mendaftar. Yang kedua, implementasi sistem pendaftaran online akan membawa manfaat dalam hal efisien proses baik bagi calon mahasiswa maupun pihak administrasi kampus. Proses pendaftaran yang lebih efisien akan menghemat waktu dan tenaga serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengolahan data. Yang ketiga, implementasi sistem pendaftaran online akan membawa manfaat dalam hal efisiensi proses baik bagi calon mahasiswa maupun pihak administrasi kampus. Yang keempat, terakhir, dengan menyediakan fasilitas pendaftaran yang modern dan efisien, reputasi perguruan tinggi akan meningkat di mata masyarakat. Selanjutnya di sini ada Object-Oriented Programming. Penerapan Object-Oriented Programming atau bisa disebut OOP dalam sistem penerimaan mahasiswa baru dapat melibatkan pembuatan kelas-kelas seperti mahasiswa, pendaftaran, program studi, dan lainnya. Setiap kelas akan memiliki atribut dan metode yang terkait dengan entitas yang diwakilinya. Terus, Object-Oriented Programming ini memiliki kelebihan juga. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karena kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu masalah masih dapat dipakai untuk masalah lainnya yang melibatkan objek tersebut. Yang kedua, kecepatan pengembangan karena sistem yang dibangun dengan baik dan benar pada saat analisis dan perancangan akan menyebabkan berkurangnya kesalahan pada pengkodean. Yang ketiga, kemudahan pemeliharaan karena dengan model objek, pola-pola yang cenderung tetap dan stabil dapat dipisahkan dan pola-pola yang mungkin sering berubah-ubah. Yang keempat, di sini adanya konsistensi. Yang keempat, adanya konsistensi karena sifat pewarisan dan penggunaan notasi yang sama pada saat analisis perancangan maupun pengkodean.
Terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas perangkat lunak. Karena pendekatan pengembangan lebih dekat dengan dunia nyata dan adanya konsistensi pada saat pengembangannya, perangkat lunak yang dihasilkan akan maupun memenuhi kebutuhan pemakai serta mempunyai sedikit kesalahan. Terus selanjutnya, di sini ada jenis pengujian. Jenis pengujian ini ada dua, white box dan black box. Yang pertama di sini ada white box. White box adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Yang kedua di sini ada black box. Black box merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasinya akan saya lanjutkan ke bagian diagram alir. Yang pertama di sini user akan melakukan registrasi akun, lalu login akun, lalu sistem akan mengirim formulir untuk diisi. Calon mahasiswa mengisi formulir, lalu calon mahasiswa melakukan pembayaran. Lalu pembayaran akan dikonfirmasi. Namun, jika calon mahasiswa tidak melakukan pembayaran dalam waktu 24 jam, maka berkas formulir tidak akan diseleksi. Lalu, berkas akan diseleksi. Jika pembayaran berhasil, namun formulir tidak memenuhi syarat, maka admin akan mengirim email untuk memperbaiki formulir. Jika pembayaran berhasil dan formulir memenuhi syarat, maka berkas akan terseleksi dan admin akan mengirim notifikasi melalui email tentang lulus atau tidaknya calon mahasiswa. Lanjut ke use case diagram user. Di sini user atau calon mahasiswa bisa melakukan registrasi, login akun, mengisi formulir pendaftaran, melakukan pembayaran, dan juga menerima notifikasi terkait pendaftaran. Lalu use case diagram admin. Di sini admin bisa melakukan login, validasi akun user, validasi formulir pendaftaran, validasi pembayaran, dan juga mengirim notifikasi terkait pendaftaran. Kita lanjutkan ke use case skenario. Alur peristiwa untuk pendaftaran mahasiswa baru atau user. Objektifnya mengisi formulir pendaftaran. Aktornya calon mahasiswa atau mahasiswi. Precondition, registrasi dan login akun. Main flow yang pertama, calon mahasiswa melakukan registrasi akun. Yang kedua, calon mahasiswa melakukan login akun. Yang ketiga, calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, calon mahasiswa melakukan pembayaran. Kelima, calon mahasiswa menerima notifikasi melalui email terkait pendaftaran. Alternatif flow yang pertama, jika calon mahasiswa tidak melakukan pembayaran dalam waktu 24 jam, maka formulir tidak akan diseleksi oleh admin. Yang kedua, jika pembayaran calon mahasiswa berhasil, namun formulir tidak memenuhi syarat, maka admin akan mengirim notifikasi formulir tidak memenuhi syarat, dimohon untuk memperbaiki formulir Anda. Post conditionnya menerima notifikasi melalui email yang berisi pengumuman lulus atau tidaknya calon mahasiswa. Lalu di sini ada alur peristiwa untuk pendaftaran mahasiswa baru di sisi admin. Objektifnya mengkonfirmasi formulir pendaftaran. Aktornya admin, preconditionnya login admin dan validasi akun pendaftar. Main flow yang pertama, login admin. Kedua, admin validasi akun pendaftar. Ketiga, admin validasi formulir pendaftar. Keempat,
keempat, admin validasi pembayaran. Dan kelima, admin mengirim notifikasi melalui email terkait pendaftaran. Alternatif flow-nya sama. Yang pertama, jika calon mahasiswa tidak melakukan pembayaran dalam 24 jam, maka formulir tidak akan diseleksi oleh admin. Yang kedua, jika pembayaran calon mahasiswa berhasil, namun tidak memenuhi syarat, maka admin akan mengirim notifikasi formulir tidak memenuhi syarat, dimohon untuk memperbaiki formulir Anda. Post condition-nya mengirim notifikasi melalui email yang berisi pengumuman lulus atau tidaknya calon mahasiswa. Lalu di sequence diagram, di sini ada calon mahasiswa melakukan registrasi akun, lalu masuk ke dalam halaman home, lalu ia mengisi formulir pendaftaran, masuk ke dalam halaman pendaftar, lalu melakukan pembayaran. Pembayaran akan masuk ke dalam database, lalu ada proses seleksi di situ. Lalu nanti admin akan calon mahasiswa akan menerima notifikasi pendaftaran. Activity diagram. Calon mahasiswa melakukan registrasi akun, lalu sistem akan menampilkan halaman registrasi atau login akun. Admin akan memvalidasi akun, lalu mengirim formulir pendaftaran dan menampilkan halaman formulir di sistem. Lalu sistem juga akan menampilkan halaman upload file. Lalu dari sistem akan ke admin lagi untuk mengirim form pembayaran, dan admin ke sistem akan menampilkan form pembayaran. Jika berhasil, maka sistem akan menyeleksi berkas pendaftar melalui admin. Jika tidak berhasil, maka akan kembali menampilkan halaman formulir. Lalu admin akan mengirim notifikasi kelulusan. Setelah itu sistem akan menampilkan notifikasi kelulusan. Lalu dari sistem, calon mahasiswa akan menerima hasil kelulusan. Ini contoh perancangan registrasi akun. Ini login akun, ini home, ini kontak us, ini upload file. Ya, ini upload file. Ini juga upload file admin. Black box testing. Di sini kami melakukan 4 pengujian pada black box testing. Yang pertama ada registrasi akun, login pada halaman depan, formulir, dan upload file. Pengujian registrasi akun dengan proses menambah pengguna baru di dalam tabel user. Hasilnya data registrasi disimpan ke dalam database pada bagian user. Kesimpulan diterima. Login pada halaman depan, melakukan masukkan user dan password yang terdaftar di database. Hasilnya user masuk ke dalam halaman formulir. Kesimpulannya diterima. Formulir prosesnya memasukkan input, data diri, dan pilih jurusan. Hasilnya data yang masuk disimpan di database pada bagian formulir. Kesimpulannya diterima. Upload file melakukan proses upload untuk melengkapi formulir. File akan tampil di halaman upload file view. Kesimpulannya ditolak. Kemudian kita masuk ke bagian white box testing. Di sini ada user register white box testing dengan jalur 1 dan 2, di mana jalur 1 memiliki skenario yang pertama mulai, kemudian masukkan username, email, dan password, periksa persyaratan apakah sudah lengkap, muncul peringatan pada kolom yang belum lengkap, lengkapi kolom yang kurang, periksa persyaratan, kemudian kembali ke halaman depan, prosesnya selesai, berhasil. Kemudian ada jalur 2. Jalur 2 yang pertama ada mulai, masukkan data username, email, dan password, periksa persyaratan apakah sudah lengkap, kemudian kembali ke halaman depan. Ya, selesai. Kemudian ada user login white box testing. Di sini juga ada 2 jalur. Yang pertama ada jalur 1 dengan skenario
Yang pertama diawali dengan mulai, masukkan username dan password, periksa apakah username dan password valid, muncul pesan login gagal, kemudian masukkan ulang username dan password yang benar, masuk ke halaman formulir, selesai. Kemudian ada jalur 2. Jalur 2 memiliki skenario. Yang pertama mulai, masukkan username dan password, periksa apakah username dan password valid, masuk ke halaman formulir. Kemudian di sini ada formulir whitebox testing. Di sini juga memiliki 2 jalur. Jalur pertama memiliki skenario. Pertama ada mulai, masukkan input data diri pada halaman formulir, submit, memeriksa apakah semua user data sudah lengkap. Kemudian bagian yang belum lengkap akan muncul peringatan. Kemudian lengkapi data yang kurang, submit kembali, tampil formulir dari data diri pendaftar. Selesai. Kemudian jalur yang kedua ada skenario-nya sebagai berikut. Mulai, masukkan input data diri pada halaman formulir, submit, tidak ada pesan error, memeriksa apakah semua data sudah lengkap, tampil formulir dari data diri pendaftar. Prosesnya selesai. Kemudian ada upload file whitebox testing dengan 2 jalur. Yang pertama ada jalur 1, memiliki skenario sebagai berikut. Pertama mulai, mengisi file yang diminta pada halaman upload file, submit, memeriksa apakah semua file yang dibutuhkan sudah lengkap, muncul peringatan pada kolom yang belum lengkap. Lengkapi file yang kurang, kemudian submit kembali, file masuk ke dalam database. Proses selesai. Ini juga berhasil. Kemudian ada jalur 2 dengan skenario sebagai berikut. Pertama mulai, mengisi formulir yang diminta pada halaman upload file, melakukan submit, periksa apakah semua file yang dibutuhkan sudah lengkap, file masuk ke dalam database, proses selesai. Berikut kesimpulan, teknologi informasi dan komunikasi memegang peran penting dalam proses pendaftaran mahasiswa baru, mengurangi kebutuhan kunjungan langsung ke kampus, dan meningkatkan efisiensi serta akurasi data. Sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis web menawarkan banyak keuntungan seperti kemudahan akses informasi, proses pendaftaran online, dan konfirmasi pembayar yang efisien. Pendekatan Object Oriented Programming (OPP) dalam pengembangan sistem ini juga mempermudah pengorganisasian kode dan pemeliharaan sistem. Sistem ini juga dirancang menggunakan bahasa pemrograman Python dan dengan manajemen data menggunakan MySQL. Pengujian sistem dilakukan melalui metode black box dan white box untuk memastikan fungsionalitas dan kendala sistem. Yang terakhir, saran yang dapat kami berikan untuk pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru adalah sebagai berikut. Untuk peningkatan keamanan sistem, penting untuk memperkuat aspek keamanan seperti enkripsi data, validasi input yang ketat, dan perlindungan terhadap serangan cyber. Sistem perlu diperiksa dan diperbarui secara berkala untuk mengatasi bug, meningkatkan performa, dan menambah fitur baru yang mungkin diperlukan di masa depan. Untuk memastikan semua pengguna dapat menggunakan sistem dengan baik, sebaiknya disediakan panduan pengguna dan bantuan teknis yang mudah diakses. Tidak hanya untuk pengguna, admin yang akan mengelola sistem ini perlu diberikan pelatihan agar mereka bisa menjalankan dan memelihara sistem dengan baik, serta menangani masalah yang mungkin timbul. Ya, terima kasih. Ya baik, saya tutup presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Anwar dengan NIM 2211 10244123. Saya di sini akan mendemokan tentang proyek kami, yaitu tentang PMB online. Ya, di sini pertama ada halaman home, lalu ada halaman kontak us. Lalu kita langsung ke sign up aja, bikin akun terlebih dahulu.
kita login. Ya, di sini ada halaman depannya, ada formulir dan upload file. Pertama kita isi formulir. Ya, di sini di formulir ada isinya seperti nama, email, tempat lahir. Bisa memilih program studi juga, bisa memilih 3. Lalu bisa upload foto kita sendiri. Lalu bisa kita simpan. Ini sudah berhasil disimpan. Lalu kita kembali, kita bisa melakukan upload file. Di upload file terdapat untuk mengisi jasa untuk keluarga, kartu tanda penduduk, raport sampai semester terakhir di SMK. Kalau bisa kita simpan. Setelah berhasil, kita bisa lihat di login admin. Ya, di sini lihat bahwa ini tadi yang sudah kita isi, user yang tadi sudah kita buat lalu mengisi formulir. Jadi di tampilan upload filenya, fitur upload file itu gagal, jadi kita hanya bisa menampilkan fitur yang menampilkan formulir. Nanti setelah lulus atau tidaknya mereka, kita akan mengirimkan notifikasi melalui email. Contohnya seperti ini, yaitu email mereka. Oke, jika tidak lulus, kami akan mengirimkan email seperti ini. Jika lulus, kami akan mengirimkan seperti ini. Ya, itu saja program kami. Untuk fitur-fiturnya dari regis, login, sampai ke mengisi formulir, upload file, itu berhasil. Dan juga dari login admin kita bisa melihat orang yang sudah
user yang sudah mengisi formulir itu juga berhasil, namun kita gagal untuk melihat siapa yang mengupload file, dan upload filenya tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat di database. Jadi tidak bisa dilihat usernya yang upload siapa, hanya bisa melihat gambarnya saja. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.